Apa segumpal darah itu? Ala wahyal qalb. Jadi hati itu segumpal darah, bukan bentuk. Jadi ada orang membuat hati itu begini, love. Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Habis hari raya Idul Fitri, sebentar lagi insyaallah hari raya kurban. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah selalu dalam kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala ta'ah wa alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi amsayna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nashhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabi wa khairul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal di kehidupan yang abadi. InsyaAllah apapun yang Bapak Ibu lakukan dari amal saleh, InsyaAllah akan menjadi penyelamat di kehidupan ini. Amin. Menjadi cahaya di alam kubur. Amin. Menjadi sebab menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Ibu sehat? Masih ada kue lebaran ya Bu? Masih. Banyak stok nampak. Alhamdulillah. Mumpung di momen Syawal, biasanya Syawal ini dijadikan momen untuk maaf-maafan, sehingga ada istilah di bulan Syawal ini membuat acara halal bihalal, halalun bihalalin. Ini bahasa Arab, tapi orang Arab tak paham. Itu hebatnya kita. Dan kita pun punya tulisan Arab yang orang Arab tak bisa baca. Jadi itu apakah tanda kita ini lebih hebat dari orang Arab? Allahu a'lam. Nah, karena memang di bulan Syawal ini, maka saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Dan memang harus jadi bulan yang membuat kita ini saling memaafkan. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami, anak minta maaf sama orang tua, begitu. Kalau minta maaf disebutkan tidak kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau disebutkan kira-kira tak mendatangkan masalah yang baru, tak apa-apa. Tapi kalau disebutkan mendatang masalah yang baru, jangan. Istri minta izin ke suami, ya ibu minta izin. Mungkin ada ucapan ibu yang menyakitkan ayah, ibu minta izin. Ada ayah pulang tak ada makanan di rumah nih, ibu minta izin.
Ada uang ayah yang ibu ambil diam-diam tanpa ayah tahu, ibu minta izin. Kemarin tuh yang ayah kehilangan duit, ndak hilang duit ayah do, ibu yang ngambil ya. Tapi ibu tak bilang sama ayah, ibu minta izin. Jangan pala disebut, nanti timbul masalah baru. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadikan bulan Syawal ini bulan untuk menguatkan tali silaturahim. Dengan cara apa? Ta'afu. Jangan dengan cara saling memaafkan. Nah, kita lanjut kajiannya. Pasal yang ke-12. Banyak pasal nih, Pak. Asal jangan mencari pasal aja. Apa pasalnya? Ini dia. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah kepada kita, ma nafa'a qalba syai'un mislu uzlah. Uzlah ini insyaallah ada sering kita dengar ya. Uzlah, ada uzlah. Istilah-istilah biasanya dipakai oleh orang tarekat atau orang suluk. Uzlah. Yadkhulu biha maidan fikrah. Nah, ini bunyi pasalnya. Apa artinya? Ternyata ada artinya, Pak. Tidak ada yang lebih mendatangkan manfaat bagi hati. Nah, jadi malam ini malam kita mengkaji tentang hati. Sebagaimana uzlah untuk mengantarkan seorang ke dalam alam tafakkur. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ingin membuat hati itu baik, maka jalannya adalah uzlah. Jalannya adalah uzlah. Kita paham Bapak Ibu, ada yang membuat kita ini bergerak, yang menggerakkan organ tubuh kita ini melakukan sesuatu itu adalah hati. Karena ini memang yang Rasulullah sampaikan. Ala inna fi jasadil mudghah, bukankah di dalam badan itu ada segumpal darah? Idza salahat salaha amalu kullu, jika baik segumpal darah itu maka baiklah semuanya. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal darah itu rusak, hancur, bau, busuk, maka hancur dan bau juga adalah semua amalnya. Nauzubillah. Apa segumpal darah itu? Ala wahyal qalb. Jadi hati itu segumpal darah, bukan bentuk. Jadi ada orang membuat hati itu begini, love, bukan, itu tidak hati. Hati itu dia segumpal darah saja, bukan. Jadi yang ini itu apa? Ini tuh mereka itulah yang membuat sendiri-sendiri. Maka orang kesehatan marah betul dia kalau kita bilang tuh hati itu, itu marah deh. Hati itu segumpal darah, dan itu memang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam keseharian kita Bapak Ibu itu ternyata sesuai dengan kondisi hati. Kalau memang keluar dari mulutnya yang baik, itu tanda kondisi hatinya baik. Keluar dari perbuatannya baik, itu tanda kondisi hatinya baik. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya tidak baik, maka itu tanda hatinya tak baik. Kalau keluar dari pikirannya tak baik, maka itu tanda hatinya tak baik. Kalau keluar dari perbuatannya tak baik, itu tanda hatinya tak baik. Emang hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa tahu kondisi hati itu dengan kondisi badan dan perbuatan kita. Tapi ini bukan untuk mengkaji orang ya. Ini kaji diri. Ini kaji diri. Tak usah kita kaji-kaji orang. Semalam tuh bapak tuh marah-marah. Berarti hati bapak tuh lagi tak baik. Jangan. Ini untuk kaji diri saja, Pak. Kalau diri kita ini pernah atau ada atau bahkan sering melakukan ketidakbaikan, itu tanda hati itu tak baik. Jadi untuk mengantarkan hati yang baik agar menjadi jiwa yang baik, maka jalannya adalah uzlah. Jalannya adalah uzlah. Apa itu uzlah?
Ternyata ada definisinya, Pak. Uzlah itu menyendiri, tuntutan untuk menyendiri. Jadi kita ini perlu menyendiri. Menyendiri bukan berarti lari, bukan berarti sembunyi, bukan berarti tak bergaul dengan orang. Nah, jangan sempat salah kaji ya. Semenjak ngaji ini mulai besok tak nampak dia ke masjid lagi. Ke masjid tak nampak, mana Pak Haji tak nampak lagi. Iya. Kenapa? Uzlah Pak Haji. Menyendiri. Nah, Profesor Dr. Ramadan Al-Buti ini dia menyampaikan kepada kita, ternyata uzlah itu tidak mesti rutin dibuat, Pak. Tidak mesti rutin, tapi harus ada kita lakukan. Dengan cara kita menyendiri, tapi menyendiri itu bukan mengurung diri, tapi menyendiri untuk mengantarkan diri taqarrub ilallah. Jadi kita ini memang Bapak Ibu butuhlah sekali-sekali untuk melihat kondisi diri. Muhasabah, itu bahasanya. Ya. Muhasabah diri, ya, lihat diri, kemudian renungkan diri, kemudian berfikirlah tentang diri. Nah, itu penting ternyata Bapak Ibu. Bukan itu kan yang penting ibadah aja Pak Ustaz. Kalau tafakkur itu, uzlah itu, menyendiri itu tidak terlalu penting. Yang penting kita beribadah. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama kita memasukkan uzlah itu menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan. Jadi kalau ingin menjadikan jiwa ini baik, ajaklah jiwa itu untuk bertafakkur. Jadikan diri ini untuk uzlah. Nah, ini dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan uzlah ini punya sarananya. Apa sarananya? Di kitab Al-Hikam itu kita jumpai yang pertama itu saya bahasakan sudah kita translatekan, yang artinya sahabat. Ternyata sahabat itu mempengaruhi besar betul untuk kita mengetahui kondisi hati kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering menasihati sahabatnya, kalau kalian jumpa sahabat atau kalian bersahabat tapi sahabat itu tidak membuat kalian taqarrub ilallah, maka dia bukan sahabat kalian, tapi dia adalah musuh kalian. Itu kata Rasulullah. Bahkan ada yang lebih parah lagi nasihatnya, Pak. Kalau orang sekarang bilang ekstrim, ucapan ini ucapan ekstrim. Kalau kalian punya sahabat, ya, dari Nabi Musa alaihissalam, kalau kalian punya sahabat dan sahabat itu tidak membuat kalian dekat dengan Allah, maka sahabat kalian itu telah mati. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di pasal yang ke-12 ini mengajak kita untuk membersihkan diri dengan jalan uzlah, dan uzlahnya itu sarananya adalah teman yang baik. Maka carilah teman-teman yang baik. Maka bersyukur kalau ada teman itu dia nanya, gimana baca Qur'annya tadi? Masya Allah. Kalau punya teman begitu, Pak, pegang dia kuat-kuat, Pak. Pegang kuat. Pegang kuat-kuat, tapi jangan dimarahi ya. Pegang kuat, jangan soalim, tidak usah. Kalau ada teman nanya kita, kok tak nampak tadi sholat subuh? Masya Allah. Pegang tuh kuat teman tuh. Itulah sahabat, dan itulah yang disebut akan mendatangkan syafaat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari sahabat-sahabat yang begitu. Kalau mencari sahabat yang hanya
mementingkan kepentingannya untuk bersahabat dengan kita, itu tak banyak mendatangkan manfaat. Bahkan kata Nabi Musa tadi, dia itu telah mati. Maka kenapa Nabi Nuh yang dia punya anak, yang anaknya itu tenggelam, lalu Nabi Nuh curhat kepada Allah, lalu Allah jawab curhatan Nabi Nuh dengan innahu laisa min ahlik. Nuh, itu bukan keluargamu Nuh. Kenapa? Karena tidak membuat taqarrub ilallah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin mengantarkan jiwa yang bersih tadi, hati yang kondisi baik tadi, maka carilah teman. Cari teman yang bisa membuat kita ini paham tentang kondisi diri kita. Yang mungkin pertanyaannya adalah, ya udah sholat belum? Terus yang sekarang ini yang akan mengingatkan kita tentang puasa Syawal. Udah puasa Syawal belum? Masya Allah. Jangan dimarahi kalau ada orang nanya-nanya begitu, Pak. Nah, itu tanda dia akan membuat kita sadar dengan diri kita. Terus nanti ketika kurban dia ajak kita untuk Idul Kurban. Jangan lupa kurban. Tapi pesan saya juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkhusus untuk panitia kurban ya. Nanti kalau buat papan pengumuman kurban tuh bahasanya harus baik. Karena saya jumpai maksud penitia itu baik, tapi bahasanya tak enak. Udah banyak kelompok-kelompok itu dia tulis, di kelompok yang terakhir ditulisnya itu kelompok 7 kambing. Kelompok 7 kambing. 1 bapak ini, 2 bapak ini, 3 bapak ini. Jadi satu kelompok tuh maksudnya kita paham, Pak. Maksudnya paham kita. Apa maksudnya? Kelompok 7 ini kurbannya kambing, tapi kena penulisannya begitu, kelompok 7 kambing. Jadi perlulah pemilihan bahasa yang baik ya, karena memang betul bahasa itu mencirikan kecerdasan seseorang. Memang semakin cerdas orang maka semakin bagus bahasanya. Jadi pilih teman yang baik ya. Kalau tidak ada teman yang baik, kita jadi teman yang baik. Kemudian waktunya di malam hari. Waktunya malam hari. Bertafakkur kita, beruzlah kita, melihat diri kita ini, itu di malam hari lah buat. Tidak siang Pak Ustaz, jangan di siang hari. Kalau di siang hari tak masuk nasihat tua. Dia lagi bekerja, lalu kita nasihati dia tentang manusia itu tidak akan puas kecuali tanah yang akan memuaskan dia. Dikasih 1 tumpuk emas kurang baginya, dikasih 2 tumpuk emas kurang juga baginya, tapi nasihat itu tak masuk. Kapan? Ketika dia aktif bekerja, kita nasihati begitu, tak masuk. Tapi kalau di malam hari baru saja kita bilang, Allah, Engkau yang Maha Rahman, udah langsung tersentuh dia. Tapi kalau di siang hari, coba juga bedakan bagaimana nikmatnya kita berdoa di malam hari, di waktu tahajud mungkin, di sepertiga malam, dengan di waktu zuhur, waktu asar. Itu beda. Kualitasnya yang berbeda, maka akan menghasilkan kemustajaban doa yang berbeda pula. Jadi kalau kita punya keinginan untuk memuhasabah diri, mengkaji diri, menguzlah diri ya, supaya diri ini bersih, supaya diri ini baik, lakukan dia di malam hari. Wajib itu, wajib. Masing-masing kita wajib bermuhasabah diri. Supaya apa? Supaya nanti tak sombong dengan kesolehan, tidak angkuh dengan kebaikan, tidak merasa diri paling baik. Tak sempat kita menilai orang lain. Kalau kita sudah masuk ke dalam bab uzlah nih, tak sempat kita. Ketika kita sholat, Allahu Akbar,
Ada orang tak salat, tak sempat kita menilai dia ini baik atau tidak, tak sempat lagi. Tapi nauzubillah, ketika kita salat melihat orang tak salat lalu kita katakan saya lebih baik daripada dia, itu jangan, nauzubillah, tak boleh. Ya. Kita sedekah, habis itu kita tengok kawan di sebelah tidak sedekah dia, lalu kita dalam hati saya lebih dermawan daripada dia, itu apa nanti lagi Bapak Ibu kurban yang mungkin kualitas daging sapinya beda-beda. Ada yang mungkin nanti kurban 100 kilo dagingnya, ada yang mungkin kurban 150 kilo, ada yang nanti mungkin kurban dagingnya 80 kilo, dan mungkin juga ada yang kurban perasaan nanti. Sedih, menung aja dia di ladah itu, menung. Kenapa? Kurban perasaan gitu. Yang kurbannya bagus nanti, sapinya bagus, berat dagingnya banyak, jangan ada rasa kurban saya lebih baik daripada kurbannya. Itu hindari. Kalau terbesit dia, terlintas dia, istighfar langsung. Ya, jangan, tak boleh. Kalau kita orang yang memuhasabah diri, akan kemarin udah kita bahas itu kan, tentang konsep billah, ya, illallah sama billah. Itu sudah selesai kemarin kaji kita. Lalu ketika kita ingin melakukan amal saleh, amal baik, kalau uzlah itu sudah masuk dalam diri, tak sempat kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Bapak Ibu baca Al-Quran, lalu di samping tak baca Al-Quran, jangan pernah beranggap kita ini lebih baik daripada dia. Jangan. Bapak Ibu sholat sunnah, lalu ada orang yang tak sholat sunnah, lalu kita anggap kita ini lebih soleh daripada dia. Jangan. Kalau ada terbesit lintasan-lintasan begitu, istighfar saja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyempurnakan amal, sempurnakanlah amal. Sholat sunnah itu juga dikumpul-kumpulkan, Pak. Tapi jangan sempat salah prioritas, ya. Contohnya salah prioritas itu ada orang yang qobliyah isya dia sholat, ba'diyah isya dia pulang, tidak sholat. Itu salah tuh. Salah prioritas, maksudnya begitu. Bukan salah ibadah, salah prioritas. Ya, karena qobliyah isya itu hukumnya sunnah saja, ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi jangan sempat qobliyah isya dia sholat, ba'diyah isya dia tak sholat. Itu meleset tuh. Dan kalau kita yang melakukan itu, jangan sempat pula kena kaji malam hari ini, berarti orang tak boleh menilai-nilai saya, jadi tak ada masalah saya tak melakukan sholat sunnah, karena orang tak boleh menilai saya lagi. Itu juga tak boleh kita buat, ya. Kadang kan ada model manusia ini, Pak, dia beramal karena segan sama orang, karena segan, dia tak mau keluar. Kenapa? Mertua masih di belakang. Tak mungkin saya keluar, mertua di belakang. Terakhir apa? Sholat sunnah juga lah dia. Allahu Akbar. Sikit tengok mertua, masih ada. Agak lama sikit berdiri. Pas ruku intip sikit, masih ada. Kadang ibadah itu dibuat pertimbangannya bukan semata karena Allah, tapi karena segan sama manusia. Kadang pertimbangan itu ada. Tapi jangan sempat kena kaji ini. Kata Ustadz semalam, kita tak boleh berprasangka lebih baik daripada orang. Ini mantap nih. Jadi tak ada pertimbangan dia lagi untuk beramal tuh. Habis ibadah tak sholat sunnah dia, orang ngaji dia pun cerita. Dan ketika ada orang yang menyangka dirinya lebih baik daripada orang yang tak mengaji, itu masalah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, taklah begitu, ya. Ketika kita melakukan muhasabah diri kita, ketika Bapak Ibu beramal soleh, melihat orang tak beramal soleh, pas kita melihat dia, jangan ada prasangka ana khairu minhu. Jangan, ya. Bapak Ibu pulang dari masjid, keluar dari masjid, jalan, ini orang nih tak sholat, orang nih, astagfirullah, kafirlah mereka nih. Jangan, tak boleh.
Kita sibuk ajalah kita dengan memuhasabah diri kita. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, nah, perintahnya wabil asharihum yastaghfirun, kan begitu. Lalu kalau ditanya siapa yang melakukan uzlah, ternyata para sahabat Nabi uzlah mereka. Siapa contohnya itu? Umar bin Khattab, kan? Umar bin Khattab tuh kalau kita baca biografinya, malam dia uzlah. Malam dia beruzlah kepada Allah, menyendiri dia, bertafakkur dia, memuhasabah dirinya. Maka tak jarang kita baca Umar itu ketika malam hari cengeng dia, nangis malam hari itu. Tapi jangan tanya ketika siang, sangar. Maka kalau Umar bin Khattab masih hidup zaman sekarang nih, yakin saya Pak, tidak ada orang yang berani menyuruh hapus ayat Al-Quran tuh. Kalau ada Umar bin Khattab dijumpainya hapus tuh 300 ayat Al-Quran, besok dah tak hidup lagi orang tuh. Tapi karena Umar bin Khattab udah tak ada, namanya masih banyak memang. Umar bin Khattab, panggilannya siapa? Dolah. Nah, beda nama, beda panggilan kan begitu. Siapa lagi yang beruzlah? Sahabat Rasulullah Abdurrahman Al-Ghifari, itu mereka juga beruzlah. Nah, kemudian siapa lagi yang beruzlah? Ternyata Rasulullah sendiri juga beruzlah, bertafakkur, menyendiri dia. Nah, kita kenal Rasulullah itu uzlahnya sampai di Gua Hira. Tapi kalau kita baca, ternyata Rasulullah setelah dia menjadi seorang nabi, tak ada lagi kita jumpai kisah Rasulullah itu beruzlah dia di Gua Hira. Nah, inilah yang menjadi dalil kita, ternyata uzlah itu tak mesti rutin dibuat, tapi harus ada kita lakukan. Harus menjadi aktivitas dalam kehidupan kita, meskipun tak rutin ya. Tak mestilah setiap malam, setiap hari. Nah, karena Rasulullah beruzlah, sahabat Nabi beruzlah, dan kalau kita kaji biografi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mereka juga beruzlah. Mereka pilih satu waktu yang mereka di situ gunakan untuk memuhasabah dirinya, untuk mentafakkur amal-amal yang dia buat, untuk memikirkan tentang dirinya, tentang amal soleh yang ia kerjakan. Itu orang-orang tuh, orang-orang para al-anbiya, al-ulama, al-awliya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya berkutat hanya sekedar membahas dalil ya, kekuatan dalil, tidak sohih-sohihkan dalil. Siapa yang paling sohih dalilnya? Anda. Siapa yang paling benar dalilnya? Anda. Ternyata tidak sebatas itu dalam ibadah ya. Nah, jadi ketika kita beramal dengan dalil yang sohih, jangan langsung bangga, jangan langsung merasa masuk surga bypass, jangan merasa bebas, jangan. Ternyata tidak, belum tentu selamat. Orang yang beramal dengan hadis sahih, orang yang beramal dengan dalil yang sahih, belum tentu selamat. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, tak usah ajalah kami beribadah, karena yang ibadah pun belum tentu selamat. Tak juga begitu pemahamannya. Kadang-kadang ada orang begitu, berjilbab belum tentu masuk surga, maka dia tidak berjilbab. Kenapa tidak berjilbab, Bu? Yalah Pak Ustadz, kenapa harus berjilbab? Orang berjilbab aja belum tentu masuk surga, katanya. Oh iya, itu pula kaji kan. Seharusnya kan kalau yang berjilbab aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak berjilbab, kan begitu harus kajinya. Tapi bahasanya dibalikkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada sedikit waktu sebelum saya tuntaskan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanya atau sharing, kami persilakan. Uzlah ini definisinya ya, tuntutan untuk menyendiri, merenung diri. Ingat-ingatlah diri. Saya kok sombong ya. Begitulah bahasanya. Apa yang harus saya sombongkan?
Saya kok merasa lebih baik dari orang ya. Apa yang membuat saya harus merasa lebih baik dari orang? Jadi menyendiri, tapi menyendiri bukan tanpa taqarrub, tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menyendirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub, taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah ya. Taqarrub ilallah. Jadi kalau kita menyendiri dan menyendiri kita itu adalah perenungan diri kita untuk dekat kepada Allah, berarti aktivitas kita itu adalah uzlah. Oh begitu Pak Ustaz. Pantaslah Pak Ustaz. Saya pernah lihat ada orang habis sholat subuh, orang udah bubar, dia masih tertunduk Pak Ustaz. Kami udah bubar di masjid, dia masih begini. Mungkin lagi bermuhasabah, merenung diri Pak Ustaz. Itu baina-baina itu Pak, antara iyo dan ndak itu. Ternyata pak pengantuk lalu. Nah, uzlah itu uzlah, menyendiri. Nah, itu uzlah. Jadi kalau muhasabah itu adalah aktivitasnya, bentuk dari amalnya. Muhasabah, tafakkur, itu dia. Ya. Tadabbur, itu dia. Uzlah itu perbuatannya. Muhasabah itu amalannya. Dia memuhasabah diri dia. Di uzlah dia memuhasabah dirinya. Begitu ya. Di saat dia uzlah, dia muhasabah dirinya. Di saat dia uzlah, dia mentafakkur dirinya. Di saat dia uzlah, dia curhat dengan Rabbnya. Di saat dia uzlah, dia rendahkan diri di hadapan Rabbnya. Itu uzlah itu artinya perbuatannya, amalnya ya. Tapi kalau muhasabah itu adalah ibadahnya, aktivitasnya, itu muhasabah. Jadi kalau uzlah itu adalah perbuatannya, muhasabah itu adalah aktivitas ataupun bahasa kita apa ya, kegiatannya. Jadi di waktu dia uzlah, pekerjaan uzlahnya itu, disitulah dia memuhasabah. Dan ini memang penting, karena Rasulullah juga suruh kita kan, Umar bin Khattab juga ingatkan kita, hasibu anfusakum, muhasabahlah diri itu, muhasabah. Dan itu bisa melembutkan diri kita insya Allah. Dengan aktivitas satu harian yang sudah kita lakukan ini, perlulah kita muhasabah. Kalau dia berinteraksi dengan keluarga, dengan suami istri, anak dengan orang tua, perlulah di aktivitas harian itu untuk meminta maaf. Kemudian kita ingin memuhasabah diri kita, di waktu kita uzlah, itu perlu kita curhatkan kepada Allah. Jadi kalau dia sesama manusia itu, sering-seringlah kita ini memang untuk menyampaikan maaf. Suami sama istri, tidak apa-apa. Tiap malam itu mengucapkan maaf, tidak apa-apa. Bagus. Sayyidah Aisyah melakukan itu. Tapi kalau istrinya ngaji, suaminya ngaji kan? Kalau istrinya ngaji, suaminya ngaji, istrinya minta maaf, suaminya paham. Tapi kalau istrinya ngaji, suaminya tidak ngaji, istrinya minta maaf, suaminya heran. Ini buang tabiat namanya. Jadi masalah. Itulah pentingnya suami istri ngaji itu. Jadi apa bedanya? Bedanya itu kalau uzlah itu adalah pekerjaannya, kalau muhasabah itu adalah bentuk amalnya. Itu muhasabah. Nanti bisa diartikan juga tafakkur, boleh juga. Tafakkur itu berpikir dia untuk amal, berpikir dia tentang amal ibadahnya, itu tafakkur itu Pak. Ya. Itu bedanya gitu. Ya. Ada nanti juga bahasa-bahasanya yang lain ada juga itu. Tadabbur boleh juga ya, pakai tadabbur. Itu kan pengayaan bahasa. Itu jenis-jenisnya. Sama lah, ada orang tak setuju dengan halal bihalal.
tak setuju kami dengan halal bihalal, ganti aja dengan maaf-maafan. Tak setuju dia dengan maaf-maafan, ganti aja dengan silaturahim di bulan Syawal. Tak setuju dia dengan bahasa silaturahim di bulan Syawal, ganti aja dengan ramah tamah. Banyaklah bahasanya. Jadi memang halal bihalal ini termasuk salah satu budaya kita, tradisi negeri kita, Indonesia. Dan itu memang kebijakan yang sudah tahun-tahun ya, dari tadi sampaikan dari masa para pahlawan kita sampai sekarang. Memang kalau kita kaji di negara lain ada enggak? Kalau maksudnya negara lain itu adalah Saudi, maksudnya negara lain itu adalah Turki, tidak ada. Dengan bahasa menggunakan bahasa halal bihalal ya, tidak ada. Tapi kalau mungkin bahasanya mereka bersilaturahim di bulan Syawal, itu hampir semua negara buat. Cuma namanya tidak halal bihalal. Nah, kita yang memakai halal bihalal. Itulah bahasa Arab yang orang Arab tak paham. Itu hebatnya gitu. Nah, jadi saya tuntaskan ini 1 menit insya Allah selesai. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita beribadah, pertimbangan kita ataupun maqasid dari ibadah ataupun buah dari ibadah ini tidak hanya sebatas kita beribadah berdasarkan kesohihan dalil, tidak Pak. Karena dalil yang sahih yang kita buat belum tentu menyelamatkan kita. Karena dalil yang sahih yang kita buat itu belum tentu juga akan menjadikan kita ahli syurga. Lalu mana yang akan membuat kita ini mendatangkan manfaat dalam ibadah? Tuh, tafakkur. Kalau telah beribadah, bertafakkurlah kita tentang amal perbuatan kita. Jadi tidak hanya sebatas dalil saya sahih, tidak, tapi terkait dengan bagaimana amal yang kita lakukan ini, setelah beramal itu kita bertafakkur, bermuhasabah. Itulah yang akan menghasilkan amal. Nah, jangan amal menghasilkan kesombongan, jangan amal menghasilkan keangkuhan, jangan amal menghasilkan ujub, amal menghasilkan takabur, amal menghasilkan sum'ah, amal menghasilkan iri, amal menghasilkan, jangan. Tapi amal harus menghasilkan amal. Gimana caranya? Jadikan uzlah sebagai aktivitas kita dengan cara memuhasabah dan bertafakkur diri. Allahu a'lam. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, dapat kita sampaikan pasal yang ke-12 dari kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Insyaallah Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan kepada kita kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.